guys, welcome back to my channel. Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be. Hey, I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, ding, 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 ding. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. A few moments later. Hai, halo, kembali lagi dengan aku Teresia Fernanda Putri. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang mata pelajaran PKN, yaitu di bagian 1, unit 1, tentang peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Stay tune ya. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu dong pengertian Pancasila itu apa sih? Nah, pengertian Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Nama itu diambil dari dua bahasa Sanskerta, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asas negara. Nah, jadi Pancasila merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara untuk seluruh rakyat di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui selama ini, Pancasila itu ada 5. Dan ternyata Pancasila itu bukan hanya rumusan biasa, tetapi ada beberapa sejarah yang membuat Pancasila itu terumuskan dan kita pakai sampai sekarang. Nah, setelah kita tahu Pancasila itu mempunyai sejarah yang panjang, kira-kira siapa ya perumus atau pembuat Pancasila itu? Yuk, kita simak baik-baik penjelasan di setelah ini. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! A few moments later. Pada bagian ini, kita akan mempelajari peta pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara. Tak hanya yang muncul pada saat era BPUPK ataupun PPKI, tetapi juga setelahnya, termasuk soal bagaimana para pendiri bangsa memaknai Pancasila. Perumus dasar negara yang pertama adalah Soekarno. Soekarno mengusulkan 5 dasar negara bagi Indonesia merdeka. Berikut 5 dasar usulan Soekarno beserta penjelasannya. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Soekarno menjelaskan bahwa kebangsaan di sini bukan dalam arti sempit, tetapi dalam arti luas, yakni national state. Soekarno kemudian memberikan definisi bangsa dengan mengutip pendapat Ernest Renan, yaitu kehendak akan bersatu, orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Internasionalisme di sini, kata Soekarno, tidak bermakna kosmopolitanisme, sebuah paham yang menganggap bahwa seluruh manusia adalah satu komunitas tunggal yang memiliki komunitas yang sama. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Soekarno mengatakan, negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. 4.
Kesejahteraan sosial. Prinsip keempat yang diusulkan Soekarno adalah kesejahteraan sosial. Menurut Soekarno, prinsip keempat ini belum ada yang membicarakan selama sidang pertama BPUPK. Dan yang terakhir adalah ketuhanan. Prinsip kelima yang diusulkan Soekarno adalah ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, ujar Soekarno. Perumus dasar negara yang kedua adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyuguhkan 5 usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama, peri kebangsaan. Peri kebangsaan ini berkaitan dengan paham nasionalisme. Bagi Yamin, paham atau falsafah tentang kedatuan atau keprabuan, sebagaimana pada masa Sriwijaya dan Majapahit, tidak dapat diperlakukan dalam negara Indonesia. Yang kedua, peri kemanusiaan. Kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka berdasarkan peri kemanusiaan yang universal, berisikan tentang humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar peri kemanusiaan adalah dasar hukum internasional dan peraturan kesusilaan sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Yang ketiga, peri ketuhanan. Poin ketiga yang disampaikan oleh Yamin adalah ketuhanan. Yamin hanya mengatakan bahwa bangsa Indonesia merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, peri kerakyatan. Peri kerakyatan ini memiliki anak poin lagi, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Terhadap anak poin tersebut, Yamin banyak merujuk kepada kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Perumus dasar negara yang ketiga adalah Supomo. Menurut Supomo, struktur sosial bangsa Indonesia itu ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat, yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat. Pokok pemikiran Supomo tersebut oleh Nugroho Noto Sutanto ditafsirkan bahwa Supomo mengajukan 5 dasar bagi negara merdeka. Yang pertama, persatuan. Persatuan yang dimaksudkan oleh Supomo adalah persatuan hidup, persatuan kawula dan Gusti, persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrosmos dan makrokosmos, antara pemimpin dan rakyatnya. Lalu yang kedua, kekeluargaan. Karakteristik sosial bangsa Indonesia adalah kekeluargaan, sehingga hal ini perlu menjadi dasar bagi Indonesia merdeka. Yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin. Setiap manusia, menurut Supomo, dalam pergaulan sosial memiliki kewajiban hidup sendiri menurut kodrat alamnya, yang kesemuanya itu ditujukan untuk mencapai keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Menurut Supomo, masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan musyawarah sejak dahulu kala. Karena itu, pemimpin negara Indonesia menurut Supomo hendaknya bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desa agar terwujud pertalian antara pemimpin dan rakyat. Dan yang terakhir, keadilan rakyat. Setiap pemimpin, mulai dari kepala desa menurut Supomo harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. Rangkuman yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah 1. Para pendiri bangsa, baik yang tergabung maupun yang tidak tergabung dalam BPUPK, memiliki kesamaan cita-cita terhadap bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan, persatuan, dan kejayaan. Yang kedua, nama Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno yang digunakan sebagai dasar negara. 3.
Di awal kemerdekaan Indonesia, sidang PPKI berfokus pada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 4. Dalam sidang PPUPK pertama, Soekarno awalnya mengusulkan 3 rancangan dasar negara, yaitu Pancasila yang terdiri dari 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Trisila, sosionasionalisme, sosiodemokratik, dan ketuhanan. Dan yang terakhir adalah Ekasila, yaitu gotong royong. 5. Selain Soekarno, pendiri bangsa lainnya seperti Supomo, Muhammad Yamin, dan Muhammad Hatta juga turut memberikan ide tentang dasar negara. Masing-masing dari mereka membuat 5 poin dasar negara, sama halnya seperti yang diajukan oleh Soekarno pertama kali. Kini, kita akan membahas tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Pembahasan tema ini akan mengantarkan kita mengetahui secara utuh terhadap sengketa batas wilayah, termasuk kasus Blok A Barat, yang cara penyelesaiannya menggunakan cara-cara damai sebagaimana menjadi aturan internasional. Adapun langkah-langkah penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut. A. Negosiasi. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. B. Mediasi dan jasa-jasa baik atau mediation and good office. Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya saja yang membedakannya pada perlibatan pihak ketiga, yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi bagi pihak ketiga itu disebut dengan good office. C. Konsiliasi atau conciliation. Suatu mode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. Suatu mode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan membuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai. D. Penyelidikan atau inquiry. Metode ini meniscayakan penyelidikan yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian komisi itu mengungkapkannya sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya. Yang terakhir, penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB, yang diantara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antara negara secara damai. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Thanks for watching.